warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rani Pujianti dari STKIK PGRI Jombang. Maksud saya datang ke sini untuk mewawancarai Bapak mengenai keprofesionalan seorang guru. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Sebelumnya, mohon perkenalkan diri dulu, Pak. Nama saya Hafid Zakaria, mengajar di SMK Sultan Agung II Niwe, mengajar bahasa Indonesia di kelas 10 sampai kelas 12. 12 kelas saya mengajar karena sendiri, memang gurunya bahasa Indonesia. Belum ada yang melamar atau bagaimana, saya nggak tahu. Baik, Pak, langsung saja ke pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, menurut Anda kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang guru? Kompetensi yang dimiliki seorang guru yakni untuk melakukan kewajiban untuk mengajar, terus mempelajari anak didik, peserta didik, dan bertanggung jawab ilmunya kepada peserta didik. Kompetensi guru seperti itu. Lalu bagaimana pendapat Anda mengenai kompetensi pedagogi guru? Pedagogik ya. Satu, kalau menurut saya kemampuan pembahasan. Dua, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, kalau perencanaan ini nanti sebelum mengajar itu biasanya membuat rencana pembelajaran kayak seperti RPP. Kalau sekarang namanya belajar. Yang ketiga yakni evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi ini setelah mengulang atau mengajar dari peserta didik, kita akan mengevaluasinya, baik itu melalui ujian ataupun ujian tulis atau ujian lisan. Terus yang keempat, pengembangan kompetensi peserta didik. Ini juga perlu dikembangkan, peserta didik ini mempunyai keterampilan apa, guru harus tahu juga. Si A ini mempunyai kemampuan sekian, si B mempunyai sekian, si C sekian. Jadi kemampuannya berbeda-beda memang peserta didik. Kalau rata-rata biasanya kelas 10 itu masih malu-malu untuk memflorkan kemampuan dia. Tapi kalau sudah menginjak kelas 11, kelas 12 nanti akan menonjol untuk kemampuan peserta didik, untuk pengembangan dari dirinya. Menurut Anda, hal apa saja yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam mengajar peserta didik? Harus dikuasai seorang guru yakni satu, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan ini nanti guru harus bisa menjabarkan, menjelaskan dari materi yang ada. Contohnya kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia, menjabarkan bab teks prosedur, sama juga paham mungkin nantinya. Itu bagaimana menjabarkan teks prosedur itu membuat contoh apa yang lebih mudah dipahami oleh siswa atau peserta didik. Kita contohnya diambil saja yang mudah-mudah, atau membuat keterampilan menjelaskan itu teks prosedur tadi, membuat mie instan atau membuat kue itu yang dalam keseharian. Nah, seperti itu menjelaskan. Yang kedua, mengadakan variasi. Variasi ini perlu yang dimiliki oleh guru. Jadi nggak harus mengajar hanya nggak balik tanya gitu. Biasanya anak-anak itu kan harus mempunyai variasi. Bagaimana siswa itu nantinya kalau ngantuk, kalau bosen, apalagi sudah siang gitu ya. Biasanya anak-anak itu mungkin sudah bosan, sudah dari pagi pelajaran ini. Nah, kita harus mempunyai variasi. Nah,
itu nantinya biasanya saya lakukan ice breaking atau olahraga dulu lah. Kalau nggak mau ya anak-anak saya suruh untuk wudhu atau apa seperti itu. Selanjutnya itu keterampilan diskusi. Nah ini sangat penting ya. Bagaimana guru bisa mengajak siswanya berdiskusi untuk memecahkan masalah. Biasanya saya suruh untuk membuat kelompok, memecahkan suatu permasalahan, seperti diberi soal atau diberi pertanyaan ya, nanti dibagi kelompok untuk didiskusikan. Setelah didiskusikan dengan kelompok tersebut, lalu anak-anak bisa mempresentasikan dari permasalahan tersebut seperti itu. Lalu menurut Anda kepribadian seorang guru yang baik itu seperti apa? Kepribadian yang baik ini yang sangat perlu dicantumkan dalam kepribadian guru, yakni seperti sampean juga pembelajaran kayak gini ya, belajar juga menjadi guru ya, kepribadiannya harus baik, harus lebih dewasa, mantap, stabil. Bagaimana kita mengajar seorang siswa yang notabene di bawah kita usianya, kita juga harus stabil. Bagaimana kita mengontrol emosi kita ya. Jadi ya kalau kita ikut emosi, kalau anak-anak rame gitu, kita ikut emosi, jadi ya jiwa kita ya ikut-ikut emosi juga. Kita harus menyetabilkan dari jiwa untuk seorang guru seperti itu. Terus berwibawa, nah berwibawa juga bijaksana. Bagaimana kita bisa waktu di kelas itu kita sebagai guru kita juga berwibawa. Tapi nanti kalau di luar sebagai teman ya silahkan. Cuma kan biasanya guru kalau di luar itu harus dipandang. Itu guru jadi sak melaku kita itu biasanya dipandang seperti itu, bijak, harus arif. Nah, terus sama apa lagi? Keteladanan kita dalam mengajar ya, enggak di kelas ya, di luar kelas pun harus teladan, seperti kayak anak-anak mau sholat atau melakukan keagamaan, bagaimana kita juga harus mencontohi keteladanan kita yang baik seperti itu. Dan kepribadian itu yang menurut saya. Terima kasih. Pertanyaan kelima, bagaimana pendapat Anda mengenai kompetensi profesional seorang guru? Yakni pembelajaran secara luas dan mendalam mencakup materi kurikulum. Contohnya menguasai materi kita sebelumnya juga belajar, sama guru juga sebelum mengajar di kelas itu saya juga seperti itu biasanya. Jadi ya apa yang saya nggak tahu, terus nanti kira-kira anak-anak tanya A, B, C, ada nggak saya kira ada yang tanya sampai Z ya, seperti itu. Kadang-kadang menguasai materi ini kita harus bisa. Kalau kita nggak bisa menjawab pertanyaan ya kita jawab dengan jujur saja, nggak masalah. Kita kan sama-sama belajar juga, sama-sama mencari ilmu itu. Terus mengembangkan materi. Jadi kayak tadi ya contohnya teks prosedur. Biasa kalau di teks prosedur itu kalau di buku paket contohnya menyalakan komputer, nah, nggak
hanya membaca, anak-anak nggak hanya membaca, oh seperti ini caranya menyalakan komputer, kita harus tekan tombolnya dulu atau gimana, kita ajak ke lab komputer, oh, seperti ini caranya teman-teman untuk menyalakan komputer. Nah itu termasuk pengembangan materi, yaitu untuk profesional guru. Ada juga sih biasa kalau guru memang mengikuti pelatihan atau seminar untuk apa? Untuk mengembangkan diri kita. Jadi ya kita nggak harus sampai di situ, kita juga belajar terus mengikuti seminar walaupun itu online atau offline. Keprofesionalan guru yang saya gunakan. Lalu untuk keprofesionalan saat guru pada masa pandemi bagaimana, Pak? Ya, pandemi ini kan juga mendadak ya. Saya dulu mengajar itu juga beberapa bulan, nah, setelah itu pandemi. Saya juga bingung bagaimana mengajar anak dengan daring, dengan WA atau Zoom ya, atau apa video call itu. Saya harap anak-anak kemarin itu saya ikutkan ke Zoom, tetapi sekolah tidak mengizinkan karena apa? Rata-rata yang sekolah di sana itu menengah ke bawah, jadi punya paketan pun nggak banyak. Jadi apa yang kita bisa, apa yang kita sekolah bisa itu yang digunakan. Contohnya kalau anak-anak kebanyakan mempunyai WA atau apa, biasa pakai video call pun dibatasi jam sekian, jam 7 sampai jam 12, ada masanya. Guru A jam sekian sampai jam sekian, atau guru B jam sekian sampai jam sekian, seperti itu. Nah, kalau saya menggunakan di saat pandemi itu menggunakan WA group. Biasa anak-anak itu saya share materi berupa PPT atau bentuk tulis ya, banyak. Habis itu nanti dirangkum atau ditulis kembali semuanya, atau berkelompok berdiskusi. Nah, tapi ada beberapa guru atau saya juga melakukan video call. Biasanya kalau video call itu kan hanya muat 8 orang ya, nanti bergantian untuk itu. Juga sulit menyesuaikan ya, tapi itu harus wajib. Nah, kan sekarang juga sudah kembali lagi normal ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak juga nggak menghabiskan kuota internet yang dulu Bu minta uang untuk beli internet, kuota internet kan juga sekolah pun nggak enak kalau keterusan seperti itu. Ya alhamdulillah bisa normal kembali. Ini sudah mulai sih, kemarin tuh beberapa bulan sudah masuk. Ya alhamdulillah bisa. Anak-anak itu kalau online tuh anak-anak nggak bisa meresapi biasanya. Oh pelajaran A, pelajaran B bab ini, kebanyakan survei itu saya lakukan sendiri, kebanyakan nggak paham. Hanya yang ditangkap itu beberapa, hanya 50 sampai 40, 60 pun nggak ngangkat. Seperti itu kalau di masa pandemi. Tentang kompetensi sosial seorang guru. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang kompetensi tersebut? Kompetensi sosial. Nah, ini juga sangat penting untuk menjadi guru, untuk kompetensi sosial. Bagaimana kita bergaul kepada teman-teman siswa, itu bagaimana sosial kita. Ya, kita nggak cuek, boleh cuek, cuma ya di sisi lain kalau di luar sekolah atau bagaimana. Biasanya kalau saya bergaul, bersosial sama anak-anak ya pas waktu di sela-sela
jam-jam istirahat seperti itu. Kalau biasanya sih saya ngajak ngobrol sama anak-anak itu waktu istirahat, terutama di sholat duhur biasanya. Di sholat duhur ngobrol sebentar, bagaimana sih pelajaran ini. Tanggapannya juga berbeda-beda setiap siswa. Kita harus pintar-pintar bersosial. Terus bersifat terbuka atau objektif ya. Kita ya bagaimana kalau sering anak-anak itu curhat kepada gurunya, Pak saya punya masalah ini dengan guru A, dengan guru B. Ya kita harus terbuka bagaimana kita menanggapi yang itu. Ya objektif juga. termasuk komunikasi kepada siswanya. Efektif lah cara itu juga nanti akan di luar akan baik, sekolah tersebut itu akan baik, bagaimana guru itu memperlakukan siswanya, nanti cerita ke teman-teman yang SMP atau adik-adiknya dulu, di sini enak, gurunya tanggap, terbuka, diajak ngobrol juga enak, seperti itu. Kalau sosial mudah beradaptif ini bergaul lah. Jadi misalnya anak-anak itu suka ke kantin, bergaul, ngobrol juga. Beli apa rek? Beli pulpen pak. Nah, atau beli ini. Bisa juga anak-anak itu kalau waktu pelajaran biasanya izin kemana? Ke kamar mandi. Tahu-tahu saya lihat di kantin, tidak masalah juga. Termasuk memberikan bentuk sosialnya, ataupun bohong cuma ya baiklah untuk membeli pulpen atau apa. Enggak. Biasanya anak-anak itu membawa jajan disembunyikan, tapi enggak masalah. Yang penting dia tujuannya ke kamar mandi atau kemana, untuk sosialnya, pendekatan adaptif, objektif tadi, itu bentuk sosial yang saya lakukan di sekolah. Baik, ini pertanyaan yang terakhir tentang sertifikasi seorang guru. Nah, yang Bapak ketahui, apa saja yang harus dilakukan seorang guru untuk mencapai sertifikasi tersebut? Yang saya ketahui yakni mengajarnya harus 24 jam, terus prodi harus linier dengan mengajarnya. Kalau ijazahnya bahasa Indonesia, mengajarnya juga bahasa Indonesia. Tetapi kan banyak guru yang ijazahnya A tapi mengajar mata pelajaran C atau D seperti. Terus harus mempunyai nomor unik pendidik tenaga kependidikan atau NUPTK, berusia maksimal 58, dan surat keterangan bebas nafsa atau narkoba itu, dan mempunyai surat keterangan sehat, surat keterangan catatan kepolisian. Itu yang saya ketahui tentang untuk memiliki sertifikasi guru atau sertifikat. Baik, terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan, mohon maaf seikhlas-ikhlasnya ya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.